السبيل والحديث ليضل عن سبيل الله بغير وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Ustaz Haji Joko Wahono SPD MAP MAP ya Pak ya? MAP Magister apa begitu Pak ya? Yang insya Allah wonten kesempatan menika nanti akan memberikan tausiah lengkap kepada kita semua. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sabilul Najah, ya,
Gamping Pak J. Gamping. Dan kalau saat ini mengemban amanah sebagai Bapak Profesor Dr. Heru Subaris Kasdono, SKM, Magister Kesehatan. Kemudian Ketua RT 01 Dusun Mubul, Bapak Purwan. Moga-moga ya. Bapak Ibu, yang bisa bangga dengan kesempatan dulu. Yang saya akan nanti kita bersyukur kepada bersyukur kepada Sehingga saya lanjutkan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita turun buka mata dengan mata itu. Begitu membuka mata, dia itu berkesan bisa orang warna hitam, warna putih, bisa berlawan dengan cerdelan dengan gitu. Tapi jangan sekali ketika kita membuka mata itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, nikmat anugerah tersebut. Belum ada satu nyawa nopo-nopo. Coba kalau seperti tadi. Umpamanya yang awal ini biasanya urut awas bunyi-bunyi tiba-tiba begitu pelan-pelan terhitung bintang pekat orang nangis berbeda. Nangis tidak. Coba begitu mandang sakit tak bisa saudari busuk berjalannya karena apa jauh sensasi ada sensasi bisa semua dimajukan sensasinya orang pun ada sebutan dari atas itu tidak bisa dari busuk orang yang bisa merasanya bisa ngalahin bisa dari busuk ya sudah minta kata dia kata sekarang itu tidak sirotol sirotol ganti dengan marga ini Allahu Allahu alaihi wa rahmatullahi amin. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rahmatullahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa kullu wal walidayya wa man laqala baitiyan inna wal mu'minina wal mu'minat wa thumma lana hajati jami'an jami'an fi hadal majlis al-qaim kullu besar termanah ibri jidat ukroh ranting tamanan Ubarakati Tuhan Allah menemukan hajat Allah menemukan yang muhimman Allahumma yang dalam al-baniyat Allahumma yang rafi'at darajat Allahumma yang syafi'at makroh Allahumma yang mujibat wa'awan Allahumma yang arhamar rahimin Rabbana ta'bainana wa baina bainina bil haqqi wa naqailul fatihin Rabbana anzilna muzalamu wa naqailul mujidin Allahumma ya mubariku berilah fil hibri rizqi berkunya berkini berbadan Rabbana abarlana inna zubawzina Rabbana berwaka'atim waj'alna mutaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana wa'amal hadaitana وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Amin ya rabbal alamin. Coba semangat kalau teman-teman melakukan komunikasi juga di sahabil hak astagfirullah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Joko Warno. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada dua orang anak hebat yang sejak kecil sudah harus mandiri. Untuk pemberian santunan ini ada 10 bingkisan
tetapi hanya akan diwakilkan kepada satu orang dua apa dan anak hebat. Kami mohonkan kepada Bapak Profesor Dr. Hendro Suharis Kasumar SKM Menkes untuk menyampaikan sambutan kepada Ibu dan tangan. Kalau di Ramadan kita bagikan juga untuk kaum duafa yang untuk mengambil bingkisan di toko-toko di sekitar kita. Ya, itu yang kita lakukan. Kalau daerah sini di warungnya Mbak Yanti di Angga Jaya. Kalau di selatan itu di Kombimas. Ya, itu selain kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu, dan tadi saya Mas IWAI sebenarnya punya gagasan kalau ibu-ibu ini beliau harus mundur ke kampungnya karena ke Bapak sudah kita doakan semoga hingga Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada 5 info yang kami sampaikan. Yang pertama, sehingga kalau setahun dikalikan 12 sejumlah 60.000 setahun, bisa langsung, bisa akhir tahun, bisa hadir 5.000. Kemudian 1 tahun bulan yang lalu ada 2.394.300 rupiah. Hari ini kita punya kekayaan 2.879.300 rupiah. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, infak pendidikan hari ini terkumpul 600 rupiah. Kita transfer untuk takmir masjid 400 rupiah. Jumlahnya 600. Yang 400 untuk takmir masjid, jadi ya masjid 4, yang 200 untuk kegiatan IPHI. Yang ketiga Bapak Ibu, yang untuk suka haji istimewa. Kita sangat sedih kalau mengatakan anak yatim, tapi anak istimewa karena dia luar biasa. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, kita akan mencetak kalender. Nanti insya Allah tanggal bulan Desember 2025 sudah ada. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu berkenan tidak berburu di luar. Karena IPHI akan mencetakkan insya Allah pada pengajian di bulan Desember di Masjid Al-Amin Rejo Kusuma bisa kita distribusikan. Harganya tidak mahal-mahal. Kalau orang itu 15.000 seharusnya 20. Semoga besok panitia sama. Oleh karena itu nanti kalau panitia soal misalnya ada yang berkenan untuk mari bersama dalam proposal, nanti kami akan terima dan kami akan sebagian mencatatkan proposalnya. Kemudian yang kami sampaikan, mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan dalam menghadapi Bapak Ibu jemaah haji yang suci, ikatan persaudaraan yang berbawakan bersama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa menghadiri acara pengajian rutin jemaah haji dan umroh ranting tamangan di Masjid Arafah pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta kepada para sahabat semuanya yang kita nantikan sahabat yang beliau berkati. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankanlah kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam ilahi,
Untuk acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Mas Hussein. Acara yang keempat, sambutan Ketua Takmir Masjid Al-Fat. Yang kelima, pengajian inti sekaligus coba oleh Pusat Haji Contoh Wahab SPD MAP. Acara yang keenam, pemberian santunan kepada doa dan anak-anak hebat secara simbolis. Yang ketujuh, sambutan Ketua IPHI Ramli Tamana. Acara yang ke-8, laporan keuangan dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pengajian pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi acara berlangsung dengan lancar sampai akhir nanti. Amin. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Pak Masarah kepada Pak Masarah dan tempat kami persilakan. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga penggunaan isi Al-Quran tadi dapat menjadi pahala bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkan, serta dapat menjadi tanda hati dan menjadi cahaya bagi kita semua di alam kubur. Amin. Jemaah berdoa semua untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan khas DKI. Tanya pada jemaah semua untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya banggakan Al-Ustaz Haji Joko Wahono SPD MAP Mac ya Pak ya? AP Magister apa begitu Pak ya? Yang insya Allah wonten kesempatan menika nanti akan memberikan tausiah lengkap kepada kita semua. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sabilul Najah, ya, Gamping Pak, ya, Gamping. Dan kalau saat ini mengemban amanah
sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Gambiran. Gambiran atau syarat. Sahabat pun yang saya hormati Ketua Ranting, Ketua IPI Ranting Tamanan, yaitu Bapak Profesor Dr. Heru Subaris Kasjono, SKM Magister Kesehatan. Kemudian Ketua RT 01 Dusun Mubul, Bapak Purwanto. Alhamdulillah wonten sempat menika saged rawuh wonten majelis menika. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Ikatan Persaudaraan Haji plus Umroh Indonesia Ranting Tamanan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini di pagi yang dingin, hujan, kita semua masih diberikan pertama keringanan niat kita untuk hadir di majelis ini. Tadi kita agak pesimis, jamaah tidak akan banyak datang karena hujannya dari pagi subuh sampai sekarang, dan alhamdulillah kekuatan hati yang didorong oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah kita sehingga berani menerobos hujan di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tertuju kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, sedikit sekedar pengantar dari ketakmilan Masjid Al-Fat Dusun Umbul ini. Pertama, saya atas nama pengurus atau takmir Masjid Al-Fat mengucapkan selamat datang atau akan sugeng rawuh wonten Masjid Al-Fat. Mungkin enten jamaah Bapak Ibu nembe sepindah menika mampir hadir di Masjid Al-Fat kok sampun benten kalian rumiyin. Tadi alhamdulillah awit doa panjenengan sedaya, dukungan panjenengan sedaya, kampung kita Dusun Umbul ini saged nyembuyung bareng merenovasi total Masjid Al-Fat yang dulu kecil sekarang sudah besar. Sudah besar, dan alhamdulillah insyaallah jamaahnya tetap berjalan Bapak, 5 waktu sholat selalu ada azan dan iqamah gitu kan, dan ada jamaahnya gitu kan. Yang kedua, saya mengaturkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya untuk kajian rutin menika. Yang ketiga, dan menika saya mengaturkan terima kasih dumateng para bapak ibu ingkang sampun nyiapaken kegiatan kajian menika mulai kalau wingi yen menika gotong royong resik-resik mendekat tenda sehingga memang kemarin antisipasi kita takut kalau hujan dan benar hujan adanya, sehingga agak sangat membantu, sangat membantu proses registrasi, kemudian juga cek kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang telah kita lakukan sebagai amal ibadah yang diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari persiapan kami ini, Bapak Ibu, dan mungkin ada fasilitas-fasilitas yang kurang, mohon dimaafkan. Dan insyaallah kalau waktu-waktu yang akan datang diamanahi lagi sebagai tuan rumah untuk kajian rutin IPI Ranting Tamanan ini, insyaallah akan lebih baik lagi.
Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Semoga nanti kita mengikuti kajian berikut nanti khusyuk sehingga betul-betul akan menjadi wahana bagi kita untuk menimba itu, menambah wawasan dan memperbaiki amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak untuk adik-adik yang telah memberikan sambutan selaku ketua pengajian nasional madrasah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah acara itu pengajian sekaligus doa oleh yang terhormat Ustaz Haji Joko Rahman SPD MAP. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Santri Raja sekaligus dekan FKIP Universitas Joko Alhamdulillah. Kepada Bapak Ustaz Haji Joko Rahman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala samsariha wa qamara wa qaddarahu manzilan na'lamu 'adada sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati para pembudin, para penyusup, sesepuh dan disupport dari satu Burhatul Masduti kepada sopan yang terutama. Wakil khusus kedua Tampil Masjid Al-Fat yang indah ini, renovasi total luar biasa. Saya muncul di kamar kecil, saya kasih ceknya lama. Ya, karena itu bingung. Nah, saya butuh ke sana karena mau bersih-bersih itu betul aja betul langsung para tua ya. Terus yang saya hormati Ketua Divisi Ranting Keamanan yang dibulankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumberan dan seluruh jamaah haji wa hajat dan jamaah umroh Tamanan serta warga Lumbul sekitar Masjid Al-Fat yang kami muliakan. Alhamdulillah, monggo puji syukur dan sahna alaikum dengan sahibul Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini masih memberikan maklumat kepada kita dengan segala nikmat yang dicurahkan oleh Allah kepada kita hingga pagi hari ini. Alhamdulillah. Allah ketika Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Ya, dalam ayat disebutkan Rabbana ya Tuhanku, tiada yang sia-sia dari segala ciptaan. Mengalah juga menciptakan menyesuaikan dan sampai watak waktu yang menungso itu bila diundang sambar, bila panas ia sambar, diberi sambar, orang diberi solo sambar, betul ya? Orang yang sambar. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jauh lebih banyak. Oh, kata dia dulu, dia ngobrol, dia di atas atas, ngobrol, dia. Bapak Ibu, yang bisa berlebihan dengan kesempatan dulu. Yang saya akan nanti kita bersyukur kepada bersyukur kepada
selalu juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita turun bukan mata itu begitu membuka mata dia itu berkesan bisa oleh warna hitam, warna putih, bisa berkelapani berbentuk terbilani lagi gitu. Tapi jangan sekali ketika kita membuka mata itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah nikmat anugerah tersebut. Belum ada satu nyawa nopo-nopo. Coba kalau seperti tadi. Umpamanya yang awal ini biasanya uruh awas bunyi-bunyi tiba-tiba begitu pelan-pelan terhitung bintang pekat orang nangis berbeda nangis tidak. Terus ketika kita itu turun dari tempat itu posisi kaki kita ini coba semua sambil mengangkat beban tubuh kita. Terutama ini saya lemu-lemu. Coba nih begitu dalam sakit tempat tidur langsung sikil tekan bolak-balik dia tadi. Terus jajah sikil kedua itu terus bolak-balik dia. Kira-kira nangis bolak-balik. Nangis. Ketika semua nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan menangis. Negeri kalau dipanggil bapak kalau kalau itu semua anak ibu selalu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maka Allah mengingatkan, ya kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bahwa kami syakatum dan dijatuhkan oleh kafatum illa adabillah syadid. Itu baru Allah. Nah, itu disampaikan oleh siapa? Oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka itu merupakan anugerah. Ya, salawat serta salam buat beliau Nabi Muhammad SAW yang merupakan karunia terbesar buat kita umatnya. Itu ditegaskan oleh Allah Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad manallahu lil mu'minin," bahwa sungguh karunia yang besar bagi seorang mukmin, yakni apa? Yakni dengan ibta'at bihi Rasulullah al-Qudsi, yakni dengan diutusnya seorang nabi yang diambil dari kalangan kita sendiri. Maksudnya kalau berawal dengan kekuatan tadi suruh orang dan kita berjumpa Nabi Muhammad dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan kita diambilkan dari dari kaum kita sendiri, kalangan kita sendiri, itu maksudnya berapa itu gampang melindungi Nabi. Lalu apa tugasnya Nabi? Tugasnya ada tiga, ya kan, 3T. Yang pertama yang namanya yang doa di ayat ini, yang membacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya akan diamalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan itu untuk macam ayat itu berawal menunjukkan ketiga yang cepat karena tersiap itu di Allah. Yang doa itu ayat orang kita dari orang belum ini begitu perdoman hidup manusia. Nah, manusia ini hidup itu banyak sakit kita itu. Saya tahan duit, hidup pertama kali di alam labut itu di alam ruh. Di alam ruh kita hidup. Kita sudah setiap saat mendengar kalimatnya Allah, memandang cahaya Allah di alam ruh. Yang kita masih tahu betul kita fitrah pada waktu itu. Ini bersama terangkan. Sesuai bahkan juga yang melipat dan juga akhirnya dari alam labut ini dicepatkan yang bumi caranya berbakat pada itu. Berbakat. Kalau Allah menurunkan ke alam Jabarut, turunkan alam Jabarut diberikan nur Jabarut, ya kan? Sehingga kita pada waktu itu disebut nur alam hakiki. Terus sebagai dia akan kembali, dia akan malakut, dia akan malakut kita masih tahu betul kita ini. Malah kita perlu kita sebut nur sultan. Jadi kita itu pernah jadi sultan, mereka alam limo. Terus awal sultan,
turun banget ke alam jisim itu. Alam jisim itu ruh yang sudah dibentuk, yang nanti siap untuk di oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditiupkan ke dalam jasad. Nah, di alam jisim ini ruh sudah dibentuk, sudah nampak. Tapi kita pakai jasad, jadi kita berusaha berbuatnya biarnya kalau seger. Ini biasanya ruhnya juga berbentuk agak dulu. Dan yang saya pakai biarnya dari orang lain, ruhnya juga kecil langsing begitu. Kayak PRT. Begitu pakai, ini kita terjadilah apa jadi di rahim seorang ibu pas usia 120 hari atau 4 bulan. Ini kita alam jisim tinggi laut dimasukkan ke rahimnya seorang ibu. Ini berkata dari dulu. Disinilah malah perasaan terjadi. Apa? Yakni ketika bersatunya ruh dengan jasad dan rahim ibu itu mendadak ruh lali karena kahanan fitrah. Itulah malam kata yang dilakukan manusia pertama. Dari lali dari bawah itu setelah masuk ke dalam jasad dan alam rahim ini. Dan ternyata sebagai penutup. Ternyata alasannya bilang tidak bahwa janin yang tercipta di rahimnya itu adalah akibat dari buah awan nafsu. Artinya yang menghalangi fitrah kita waktu mengingat sama Allah dan akhirnya jadi lali itu setelah nyambung dengan awan nafsu. Makanya begitu baik. Lainnya dunia manusia itu benar sayang keluar dan juga malah sayang lalu sayang rangka. Maka perlu apa dibentuk dalam seorang rasul dari setiap kaum itu rasul. Bukan dapat berbentuk kaumnya, tapi berbentuk kaumnya, tapi berbentuk kaumnya. Spesial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk untuk manusia di seluruh raya ini termasuk di tamanan khususnya wudhu. Merasa jadi diutusnya Nabi itu merupakan karunia terbesar. Sebab orang satunya baru kita ingin Nabi orang dibentuknya kalau kesannya Gusti Allah itu gak akan pernah tahu hidupnya akan bagaimana. Dunia pandangan alam itu alam dari senang. Ada jangan yang terakhir itu enggak kita dari saya betul. Aku sudah enak di sini aja cukup memandang dengan itu. Begitu masuk ke dalam rahim, ternyata di situ masih pula sayur-sayur mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Di situ masih ditanamkan balas berbicara itu agar kau bersaksi bahwa pada Tuhanmu dan sahabat. Ini bersaksi Allah. Dan dalam amal kita juga kita betul saya Allah. Nanti dunia itu adalah tempat yang asing. Selamanya kamu berdekat denganku, aku minta apapun kau kasih. Lalu nanti kalau aku di dunia yang asing, nanti aku akan seperti apa? Nangis pun, nangis. Jangan boleh kesal, jangan kita berdoa. Dan begitu Allah janji dengan persaksian itu, maka ketika engkau sakit, aku sembuhkan. Ketika engkau meminta, aku berikan. Ketika engkau berdosa, aku mengatakan aku akan ampuni. Ketika engkau bersalah, aku maafkan. Dan ketika engkau pernah bersebuah berlaku, sudah aku sediakan. Itu yang berusaha mantap dengan alam dulu. Doa bercakap dengan alam dulu, mengubah indahnya dunia sebelum banget. Dan jauh di antara sekian manusia ini Allah sing yang kebablasan tertipu yang berterangnya dunia. Ini Allah sing isi ilmu yang namanya ilmu ilmu sedunia. Sesuai bakal mempertanggung jawab kehidupan kita untuk alam berikutnya. Alhamdulillah termasuk panjenengan sedaya rambut kita. Ini adalah
termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menampakkan kaki dan tangan suci dan yang belum insya Allah segera didapati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh ini berarti kan perlu tidak tidak ada kami sedikit. Bapaknya kan saya kemudian ditimbali dengan timbali malah tindak tangan sendiri. Amin. Ada politik sendiri benar ya. Bisa saya rakyat ini. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bicara dari bulan kedatangan suci itu, Masya Allah. Kita yang pernah kesana itu koyoknya malah ngomong rindu ketika dia gak merasa itu, benar gak? Masya Allah. Kalau itu setiap tahun hidup nomor tertinggal, bagaimana pengen? Bagaimana pengen? Udah pengen gak apa? Karena bulan Maret ini bulan itu gak ada penghasilan dari nanti setiap tahun berlipat, benar gak? Masya Allah ibadahnya juga merawat ibadah dan tanah suci. Lembaga itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dunia itu orang sementara bagi ibu. Saat ini dia suami Quran atau mati Nabi Muhammad itu yang senida. Dan Nabi untuk tanggung juga ada pada hubungan hijriah. Karena disediakan waktunya berbeda. Kalau pakai hubungan yang istilah hubungan yang samsiah. Saksi yang itu dan baru Februari Maret atau Mei Juni nanti itu mulai musibah dan itu dijadikan takaran umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rata-rata 60 tahun. Saat ini direncanakan tangan juga itu yang ada kehidupan ini umur 9 tahun itu ngomong kampus dunia ibadah sudah tahu ibadah apa betul betul yakin gitu, betul pun ibadah. Contohnya, dikurangi masa akhir bagi kita baru. Kalau akhir bagi kira-kira kata-kata 15 tahun lah, itu berarti seribat dilongi 4 tahun kira 45. Sekarang saya tanya lagi, apakah 45 tahun ini pun full ibadah kami? Betul. Kalau itu istilah kita membesar ini pun yang menurut ilmu kesehatan sing amin itu pinter jam sedina seperti 8 jam. Nah 8 jam kita turunin terang Bapak Ibu. Walaupun jam saat iso sare sedina seperti ini pun mulai duit kelon 15 tahun meneh di sare tak apa nasi pengajian iso. Berarti lah ekonomi wajib 15 tahun yang kurangnya umat itu berapa yang kita bertanggung jawab. Apakah itu semua yang sudah kita full sisanya ibadah Allah? Tidak. Timbul merasa ditanggapi, timbul berkeluh kesah, timbul ngomongnya si orang penting. Dulu ngomongnya si kawan berangkat kepada-kepada berdorong untuk melu Allah ngomongin jasa palsu untuk kaget melu Allah enggak kan? Padahal nggak ngerti kita itu banyak sisa-sisa kita ini yang belum selalu menembak rangka-rangka titik usia ngomong nggak bisa dikasih atau dulu sampai namun karena Allah sudah janji kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking tersenangnya Allah karena Nabi Muhammad ini Allah pun cinta pada umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ini maka diturunkan syariat yang paling lengkap yang orang diwetekin umat-umat liar. Masya Allah. Yang tertera di dalam hukum Islam itu ini pelajaran dasar ini kita buka maknanya. Sekarang kita buka. Ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Niku akan dikumpulkan dosa terkandungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa terkandungannya dicabut. Maka terus kemudian orang yang sudah syahadat itu amalannya ditingkatkan, tidak hanya sekedar jadi amal baik, tapi disebut amal soleh. Sebenarnya amal soleh niku Bapak Ibu itu apa namanya? Mengandung dua unsur. Unsur yang semisal mesti nambah ganjaran. Unsur yang kedua mengurangi dosa. Niku amal soleh. Niki yang amal baik niku nyuwun sampun iso ditindak semua orang. Sekedar orang lain bisa, jauh juga Islam. Lalu uang bayarnya nambahin bagian semua orang bisa. Tapi khusus untuk yang khusus itu ke atas amal soleh, yang itu nambah ganjaran dan menurunkan dosa. Bahkan doa jauh Bapak Ibu. Nah, menurut juga, berkhormat fitwal ini pada bismillah. Padahal tidak tinggi bahwa menganggap jumlahkan 100 juta. Itu biasanya surat Al-Tawbah dan surat 22. Di mana dulu orang itu jangan tadi mengorientasinya mau perang, jihad. Padahal Allah memperhatikan, nek kabeh maju perang, niku untuk dari nomor, wong untuk perang niku jadi untuk menang yo kalah, untuk selamat yo mati. Nek nganggap semua maju perang laki-laki itu, maka tidak ada lagi yang mempertahankan, untuk mempertahankan ilmu pengetahuan, untuk ilmu agama, maka niscaya nanti umat dijadikan bulan berapa. Maka Allah pesan kepada Nabi, tidak sepantasnya lah bahwa semua orang itu pergi ke medan perang. Tinggal di antara mereka dari kaumnya beberapa orang saja yang bergabungan ilmu, yang menggali ilmu, maksudnya tentang agama, sehingga nanti ketika mereka yang kembali dari medan perang itu adalah untuk peringatkan. Masya Allah. Tapi orang-orang yang tinggalkan meri, lepas ganjaran dia, orang ini maju perang biar selesai, itu jadi mati. Ya, nah, bulan Masya Allah jadikan lewat kata Nabi tadi bahwa orang yang datang ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, ini ganjaran itu kalau jihad fisabilillah. Mereka mengambil minta mensabilah hatta yang di sini. Ngantos kata benar di sini ini masih jihad orang. Ngantos pada kundur itu dalam hidup yang berjangka. Jadi kalau seorang Muhammad nanti di tempat ini ada yang wafat, mereka berjihad. Satu, sudah tak boleh besok pada itu ajak wafat itu siji bulan dekat. Baca sini juga dan datang. Tom dosen nomor semua dua. Pada soal berumah biasanya kalau bapak Allah jom. Agar orang begitu tinggi terus siji dulu pakai. Ini kan pokoknya soal apa? Sebabnya waktu pakai itu mungkin awal itu main kayak begini. Terus langsung kepada cium terus benda juga terbatas. Jadi itu sahabat kita akan digunakan pusat keadilan. Berarti otomatis awal ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sholat, terus datang dengan tiga. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu warkabu. Ini surat Al-Qasas ayat 77. Ikan sabar-sabar orang yang beriman. Orang kafir. Orang kafir ini sejarah apa iman bukan ini? Woi, orang-orang yang beriman. Bukan yang sadar itu kan. Itu kan wajib bermanfaat. Masya Allah. Jadi kita itu disuruh oleh Allah, rukuklah kamu sekalian,
sujudlah kamu sekalian. Oh ternyata sholat kita ini fadilahnya adalah untuk menggugurkan dosa harian kita. Jadi kalau dosa kamu ini Jibril itu waktu itu seperti saat diciptakan oleh Allah, takjub dengan ciptaannya sendiri, dengan dirinya sendiri. Dia diberikan nama sayap 600 sayap, dan Jibril itu langsung diberi kemampuan terbentuk sekali kepada sayap jarak ratusan tahun perjalanan sudah bisa ditempuh. Ini kalau Jibril itu sangat berangkat asing, saat rakaat itu makan waktu 20.000 tahun saat rakaat sholat Jibril. Itu adalah untuk berlain. Nek lampung sholat barangkali atau ganggu karo Jibril. Aku ngerti sholatmu itu mau sholat sing apik. Wes sampai tenang nunggu itu. Ning ngerti ya Jibril. Sesuk aku ning akhir zaman aku bakal bunuh sholatnya apa? Bakal bunuh Nabi jenenge Muhammad. Lan aku terus karo sholatnya umat Muhammad. Kok sampe ngoten ya? Niki sholat kula sholat sing paling apik ya. Ini aku ngerti juga. Nek sholat umat Muhammad itu, nak berarti model ini tak akan begitu. Salah itu inna li'anallahu la ilaha illa anta fa'budni wa'atuni sholat minni. Bersalah kalau aku itu sebabnya orang bersikap hak disebut kecocokan aku. Mau tidak sholat lan elingo marang aku kan elingo marang aku. Jadi sholat itu ternyata untuk mengingat Allah. Dan dengan orang yang taat karena perintah Allah, ketika menyaksikan seseorang mungkin sholat Allahu Akbar, terus Allah punya awan sama perintah juga yang ini. Saya tak boleh perlu sholat sendiri. Dan orang yang baru terus dia tidak ini, maka langsung tahu bahwa dosa orang yang sholat itu dibukti kalau berjawab diangkat bisa dan kalau sirat dari melakukan sholat al-hajj itu lalu bersetelah berjawab hukum lalu begitu dibaca rukun Allahu Akbar kira-kira dosa setan pun dan mau berdoa atau berdoa dalam rangka dan sujud Allahu Akbar kira-kira saya dosa sirat kalau rasanya waktu sholat niku wanggo rampung sholat niku rasanya lolos karena nopo dosanya terbawa di bumi enggak nopo ini nek panjenengan rasanya rampung sholat itu berarti sebenarnya nopo dosa baru sudah dibuka nek kocak-kocak itu rampung sholat ngene benar enggak maksudnya dia mana? Ini kita sekarang bersama bicara untuk sholat beribadah. Kalau Allah kalau melakukan sholat beribadah, jadi bersahabat menganggap beribadah dengan sholat. Lalu perintah apa? Perintah puasa. Jadi puasa yang mengunjungi bersama tahunan kita. Baca Ramadan kemana waktu sahabat begitu lahirnya atau dapat minum itu berita setahun yang telah lalu masih bertahan kepada orang atau berarti gugur kepada orang atau gugur kepada orang atau gugur Masya Allah ini kalau zakat sebenarnya zakat itu boleh bersihkan harta kita kalau zakat kita boleh bersihkan jiwa kita kalau zakat itu haji atau umroh Allah ketika seseorang itu berangkat haji dari rumahnya sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Masya Allah terus dibuatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim begitu Pak dengan langkah solusi kanan megang saking dalam diarah di Masjid Agung kemudian ke asrama haji kemudian berangkat sampai tanah suci di sana beribadah laku betul nggak? Pulang ke tanah air berapa ganjaran yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan berapa dosa yang sudah dikumpulkan oleh Allah. Karena Allah mencatat ketika melangkah kaki kanan tambah ganjaran, melangkah kaki kiri sudah dosanya tambah ganjaran, sudah dosanya tambah ganjaran, sudah dosanya tambah ganjaran, sudah dosanya. Begitu mudahnya Allah Rasul menjadi Muhammad SAW. Yang kuwi mau boten diparengke karo Gusti Allah niscaya iki ora pantes-pantes langsung suwah. Wong umure pendek rata-rata 9 tahun, kelon masake akil balik 12 tahun, gitu. Kelon dibosi nang 15 tahun, minggar kurang 30 tahun, memang generasi tanggane gomor juga ini gomor dan sebagainya. Maka terakhir kunci umatnya Nabi Muhammad. Ketika malaikat maut itu menyampaikan, ya Nabi, ya Nabi, umatnya akan dikasih ampunan. Itu tobat kalau amal itu dalam waktu 1 tahun. Kalau setahun juga, menjadi setahun itu langsung lebih sesuai dari usul nek. Berjalannya karena apa berkata jawab sensasi. Ada sensasi, semua juga. Sensasinya orang pun ada sebutan dari atas. Itu kalau bisa dari musuh, orang bisa ngerasain, bisa ngelak-ngelak semua. Bisa dari musuh. Ya sudah, minta kata agar 1 minggu. 1 minggu masih dipanjangkan, 1 hari masih dipanjangkan. Artinya dimintakan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik terakhir. Niku yang pintu gerbang itu akan ditutup setelah ini melawan rombongan. Maka inilah kecintaan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Yang ini berlebihan ini, rohnya itu masih mendapatkan ampunan, hak untuk ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau ajeng sakaratul maut, yang biasanya tekan roh itu kan gurunya ini. Jadi biasanya untuk sulit agak lama karena itu bagaimana itu kan Allah berdosa Masya Allah. Dan pengalaman saya itu kenapa saya itu mendirikan pondok pesantren khusus untuk ngaji. Jadi santri-santri saya itu masih 60 tahun, 65 dan paling tua nanti. Karena ini dari kantor pun dari Purworejo umurnya 80 tahun. Tapi sarannya masih mandiri, masih mandiri kan kami belum punya tenaga pelayanan yang lanjut, atau memandikan seperti peralatan roti. Kami belum punya tenaga itu. Karena saya masih mandiri dan punya semangat belajar karena membaca guru. Saya tahu persis nanti beberapa orang setelah kami hidup kita tinggal di dunia ini seperti apa. Karena orang tahu di dunia kita bersama dengan saya kalau 9 bulan saya tetap berada di sini. Saya sudah dikabarkan tinggal di dunia. Tapi setelah medis itu saya masih berlalu. Waktu saya tersambil di negara saya ini ya, ini otak saya pada berada. Maka pada saya ini ada berkok, ada ini, ada berkok. Benar seperti biasa. Ini karena berkurang yang terakhir. Kalau itu dia kasih ini bagus pak. Jadi begitu orang apa dari tangan kiri belakang, tangan kaki kanan lumpuh. Lumpuh hanya sebesar ulang. Makin kecil, makin pendek juga bisa jalan. Saya waktu itu sudah putus asa, tadi betul tidak menginginkan. Saya tidak ada harapan. Terus akhirnya ada tetangga. Itu usaha dorong dan bangun cocok. Bangun waktu itu masih dipakai asli, ya.
bukan kita taruhan. Dan sekarang kan anaknya 2 per 31, itu 31, ada 100 tahunnya. Ya, saya kenal penduduknya itu sejak saya SMP itu sudah. Karena penduduk itu berada istri ibu rumah tua itu, jadi saya alhamdulillah ditata penduduk 10 kali itu jadi besar di dalam pada sekitarnya atau kerja penduduk waktu itu 3 juta. Makanya saya berhenti karena dulu usianya 4 cm itu kaki saya. Jadi saya itu berdoa tinggal dan bermacam-macam. Akhirnya sama bapak saya disarankan ke Sangkal Lutung. Pada Sangkal Lutung saya waktu itu sebenarnya dibully karena ternyata tes saya. Kesimpulannya terakhir aku tadi yang terus menambah. Karena dari sana ini udah kawan dibantu boleh. Wah, seperti di bocor, dan apa bocor, maksudnya juga tak mengerti. Makanya, percaya aku amat dewi. Di situ ada belajar pengobatan. Wah, saya terapi sendiri saya ini, masya Allah. Akhirnya bisa pelan. Dan maka setelah saya diberikan seperti sekarang ini. Saya mengakuisisi hidup saya yang kedua, saya harus menjadi manfaat. Akhirnya saya memberikan pondok pesantren di Maksud itu. Alhamdulillah, dulu ada di sekolah, dulu sampai Quran. Sekarang ini tahapannya sudah sampai tahfiz Quran untuk lansia. Kami langsung dibawa dari ada hubungan. Kemudian asalnya sebenarnya langsung ke Abdul Rahman Al-Ausi. Itu. Jadi sumber-sumber itu ada ujiannya, ada tes, itu punya nilai. Dibuatkan piagamnya ini ada nilai dari persoalan, hafalan hadis, hafalan surat, hafalan tajwid, langsung itu ada nilainya semua. Itu, nah itu tempatnya di apa namanya? Kampung Bayangkara kami sekarang. Moga suatu saat warga rakyat ini tahanan ini kalau berkunjung ke sana semangat. Kami sangat bertamu yang akan dibatasi tanggal 8 terakhir kami dari masa 8 karena kami sudah berfokus pada wisuda. Jadi sudah pada wisuda. Wisudanya juga pakai tombak kantor kampus betul-betul orang itu perlu tempat wisuda pada judul panggil satu-satu dan alhamdulillah kita sekarang yang wisuda juga langsung dari kesetaraan provinsi. Jadi bupati suatu bukan gubernur bukan saat wisuda. Jadi memang kami tunjukkan mereka masih bertindak sebenarnya semangat belajar Pak Bino Kafe orang yang makan berdua atau dengan tempat tapi begitu dites termasuk mengambil berkomunikasi itu harus berbeda hal-hal yang memang punya apa ya akselerasi ya karena sing berkatu besoknya serang untuk kalau belajar ini sudah saya tunjukkan karena saya sudah lihat di sana di alam belajar. Saya berkali betul Rasulullah SAW itu. Jadi pesantren kami khusus pesantren lansia. Jadi pengalaman saya pernah mandi suri itu saya jadikan kurikulum tak susuk kurikulum sehingga ini sesuai pelajaran ini. Karena saya sebagai persis saya tahu persis nanti kehidupan di sana karena lainnya kalau terus yang jadinya tak boleh. Saya sudah sana. Kalau kembali karena nama saya belum ada. Dan saya kan yang saya boleh masuk situ enggak. Saya tak pengen tinggalkan di dalam. Belum, tapi kamu jangan terlalu jauh. Pada saya jadi. Karena terus kalau waktu itu mau lebih bingung caranya ini terus saya selalu mendengar suara apa seperti ini kan lagu ini ada dulu
suaranya sebagaimana sampai sumber suaranya saya berkali masya Allah lama-lama benar itu mantap kalau juga ada firman asal Rasulullah saya lebih dua orang ternyata pas saya pulang masuk rumah itu sadar tapi masih sempat libur sekitar 2-3 bulan masih libur masih ditakoni sama nyambut dari orang makan terus trauma itu di masyarakat di negara itu sekitar 1 tahun atau negara duduk itu udah pakai itu 1 tahun jadi setelah duduk benar-benar normal saya punya gagasan akhirnya ada lagi dari pelajaran dari materi yang sama yang kedua dari lagi terus saya memberikan pemeriksaan dan lansia dan alhamdulillah saya membuktikan bahwa yang namanya Al-Quran itu tidak ada dan itu baru apa tuh amal-amal saja yang akan menjadi kita tidak ini masalah tetapi harus ada sedikit singgung sebelum kita terpukul terakhir itu kan ada terpukul malaikat namanya rumah ini juga jadi lagi masih banyak saja saya tambah begini beberapa alamannya saya tambah begini nyuruh ikhlasnya jadi ketika seseorang itu meninggal dunia yang saya alami itu ternyata rasanya itu mimpi aku nggak tahu suara aku mimpi di bawah satu jabatan aku mimpi balik ke mana aku mimpi berbudi pakaian aku mimpi di karangan aku mimpi di suara aku mimpi di bawah kereta aku mimpi sampai bawah berbantalan aku mimpi masukkan kuliah lahar itu masih mimpi begitu tujuh pelajak terakhir tujuh langkah terakhir meninggalkan tanah makam itu besar seperti gandum dari itu bayangkan juga menggerakkan gandum dari itu terus bawa panah di sekolah dulu lalu dulu lu yang terhenti itu pasti panik yang luar biasa sakit paniknya dia akan minta pertolongan pada orang-orang terdekatnya dia akan panggil istrinya kalau yang tinggal suami dia akan panggil istrinya istriku saya mau mati kalau yang tinggal istri dia akan panggil suaminya suamiku panggil orang yang ragu panggil dua ragu panggil itu ragu semua tidak akan ada tambah panik yang luar biasa ketakutan yang belum pernah dirasakan selama itu akhirnya apa yang terjadi sesaat kemudian kata sencak-cak ada kemudian itu ada satu sosok dengan wajah yang cerah senyum kemudian yang nyata assalamualaikum artinya dari sebuah bicara assalamualaikum apa ini siapa? Kita juga panik korban yang juga cerah sebelumnya yang mereka sudah menyapa dengan lembut assalamualaikum senang dong gembira senang ini siapa? Aku ada rumah lalu kau mau apa? Aku lagi jelas berubah suara berbeda pasti berbeda pasti bermimpi berjalan jalan aku yang nanti aku terus berjalan terus betul-betul alam baru jalan mereka akan seperti apa? Terus mereka semua sebenarnya akan cari akan terkait jalan pada suatu orang lalu seperti bukan kami nanti seperti apa? Ustaz kesenangan kesangian kesenangan awalnya dulu nulis anak tidak sendiri disuruh nulis banyak kata
Aku kata, lepas bohong, aku kan bohong poin. Aku gak punya dona. Jadikan jadimu sebagai dona. Oh, ini alasan itu. Kenapa saya kan bukan wudhu yang sempurna? Wudhu yang sempurna itu sampai di sela-sela jari. Orang itu sela-sela jari itu dibasuh. Jebule ini saya bakal jebule lagi. Terus aku gak punya tinta, rambut sini, tiap nulis rambut. Jadi kamu ubah itu sebagai tinta. Mulai awal kamu sudah berpikir sebagai apa namanya membaca Al-Quran sudah apa namanya yang kamu bersolawat nikmat ya sudah memproses damai tinta awal itu beribu. Dan kamu juga ini seorang bukan itu lebih banyak. Apalagi kalau saya menolak itu bisa dia memproses tinta yang busuk. Maka kalau saya zikir kita, tasbih kita, sholawat kita, bacaan Quran kita, tasawuf nasihat kita, jadi kita ini sedang merokarkan alam tinta kita bisa akan jadi tinta emas. Amin. Niku alam sekapan sedikit konteras sebelum itu letakkan dong asli. Terus apa lagi? Yesusnya sudah menggunakan tinta, tulis ada susun kayak ini. Nah, ini yang ini. Tulis ada tinta ini. Tapi saat yang biasa kita gunakan untuk yang baik-baik ini yang akan menjadi tinta yang baik juga. Baik, sebabnya belum tulis ini starter. Aku ragu lembaran itu tulis. Aku ragu artinya malaikat Tuhan menyebutkan kain kafan kita di surah berbeda. Yang tulisan ini, oh ini ternyata ilmu ngomong ke jabatan bina-binian nek jenjenge kain kafan mesti warnane putih. Nek kedua jadi menulis namanya diri. Terus dikuasa Tuhan itu dari banyak itu catatan satu ribu itu kalau catatan sebino al-kelingan tabur ketuai kata mati itu al-kelingan tabur jadi bermas ini cerdas itu cerdas itu sepekono ada diproses kalau mereka di luar kalau di luar tadi saya jadi kuliner yang pertama membaca nama bumi yang dilakukan bumi beberapa percakapan dia catatan kesulitan stempel sedang di stempel apa itu namanya buku mengatur di stempel apapun ini gunakan kumpulmu sebagai stempel ulang lagi ngomongnya dengan terus jenazah yang masih jumlah kemudian ini besok bakal jadi stempel tapi stempel apa ini maka ini kewajiban kita sesuatu terus jenazah itu harus benar-benar bersih kalau saya bukan sewaras ini satu itu seringlah ngomongin kumpulin diri menolongnya abulan sibuk alat sentik-sentik orang-orang dengan dani dan mereka tidak paham untuk kita sudah bersih dengan sendirinya ini benar-benar yang mau terakhir persiapan ketika saat berusaha Allah untuk ini pada terakhir sudah menek misalnya sini jadi orang mungkin singkat kata apa konten untuk stempel ini harus dilempit kalau mereka berubah malaikat perumahan itu terus dilempit terus ini terus berjalan ke bulu ini karena penataan untuk hasil keluarkan dalam enteng ayo jika itu lagi sini kita sama dia dan Yesus itu ada terima terhari kiamat Yesus belum catatan namanya dulu masalah niki sebabnya Yesus dibilang bukan mengatur kuantitas tempat bermaksud jadi kalau menurut tulisannya dibuka Masya Allah
Minggu. Jadi kalau buku sesuk saya tahu dengan Islam saya catatan pulau soal tulisannya dengan. Jadi seorang khusus semuanya tahu. Cuma persoalannya dengan guru. Catatannya jadi orang ada orang pengalamannya orang saya tahu. Jujur kalau saya sih persoalan bercatatan orang ngaco. Pertanyaannya, catatannya boleh dimasuk orang aktif ini kira-kira di semua manusia isi nomor isi. Belum sekarang menjadi solusi khusus untuk para lansia. Jadi para lansia bagi semuanya negara itu akan dari dengan cara mengamalkan surat At-Takwir. Surat At-Takwir, surat ke-81 terdapat surat Makkiyah terdiri 29 ayat. Surat At-Takwir 730. Ini sampai saat ini saya sudah hafal semuanya sama ini. Sudah tadi kalau dari surat Al-Anbiya itu sudah hafal. Itu. Jadi sejauh ini uang menikah sinamanya. Lalu ternyata ini bukan pakai Quran lama soalnya kurang, kambing bisa. Itu saya berberikan di pesantren saya. Jadi orang masa, aku ngerti begini untuk bahasa kebawahan anaknya itu. Karena kebanyakan dia zaman orang bulan mentah, jadi orang bahasa Indonesia itu bahasa orang mengaji. Ini pun pakai bapak ini malaikat rumah ukur begini perkataan berbeda gitu. Assalamualaikum 11. Terus tiba-tiba sebelum itu udah mulai pertama kali Assalamualaikum. Ini siapa? Aku sebelum saya ngerti. Aku sholat dulu. Aku sholat dulu. Lalu kalau kacanya iya kan apa nanti ada apa itu? Dia bersifat apa? Ini sekarang soalnya dulu kita sempat. Terus datang seorang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ini siapa? Aku zakat dulu. Aku sedekah dulu. Aku infak dulu. Terus dia itu orang mantan dan sisi mereka. Begini, infak bertukar zakat dulu. Terus sebelum terus, assalamualaikum. Jadi semua aku poso dia. Bukan berapa ini? Aku tak berapa sebelah itu. Jadi poso ini dulu itu begini. Jadi ini tak bersih itu tak bersih itu karena dulu orang ada. Terus akhirnya perkumpulan bohong. Assalamualaikum. Wah, banyak. Bisa tambah ini. Aku akan kabarmu sekolah dia. Aku itu yang sedang tadi kowe pilih lain. Aku sedang tadinya berjalan ke negara yang aku sedang tadi jangan masih apa. Aku sedang tadi contoh semua itu. Apa saya pasal? Terus yang kelima ini datang yang paling pertama. Assalamualaikum. Bukan di siapa? Sunnah itu begitu luar biasa. Iya, aku baca Quranmu dulu. Itu sengaja balik ini. Gak ingin menulis koma. Karena ini suatu koma bukan kata inti. Aku mesti bawa melindungi dari seluruh tubuhmu. Membaca Quran. Jadi bawa buku sengaja untuk berolahraga ya. Berusaha berdoa itu yang saya lakukan sudah satu-satu. Bersama belajar mulai belajar dengan metode mati. Jadi cepat ya dari metode mati itu mereka langsung bisa membaca. Kesannya setelah bisa membaca ya, lalu terus akan hafalnya. Karena bisa membaca berulang-ulang. Nah, karena itu berlaku, saudara-saudara kita teman-teman kita di alam belajar nikmat dengan ketemu muka akhir.
Nah, ceritanya ketemu bukan lagi belum pulau Tarange sudah juga. Ini perjalanan nih. Tajam sebelum itu baru tengah ngomong nanti setengah dulu pas. Kata keluar sampai pulau Tarange bergerak lepas pulau Tarange mungkin Allah Taala ganjar amal soleh Ramadan jihad fisabilillah pada campur permainan apa namanya ilmunya Allah. Maka dari itu semoga kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberikan istiqomah untuk senantiasa membawa ketaatan ini sampai akhir hayat kita masing-masing. Kalau bicara soal menjaga batas yang alam sana, insya Allah saya sudah sedikit banyak saya ini saya emas dari bentuk materi ini pertama yang tersangkut ditampilkan dengan karena dimasukkan dengan atau ditampilkan dengan silakan saya siap untuk menyampaikan kabar dari sana karena itu yang pasti akan kita temui setelah kita menjalankan dunia sudah main-main ya di sana pasti ada seperti itu. Kalau kita ingin tinggal bulan ini lebih dari kita harus bersama dengan Tuhan Tuhan wafitnya akan jadi jaminan dan ma'adil dan ma'adil karena ini praktik tamanan Allah melakukan hajat anak dan dunia al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر للوالدين ولمن دخل بيتنا وللمؤمنين والمؤمنات وارزقنا لنا حاجة جميع في هذا المسجد الكريم keluarga besar terkenal ini dan ukuran ranting tamanan berkati rumah Allah menyebabkan hajat Allah menyebabkan muhibban Allahumma yadarahi al-bariyat Allahumma yarrafi al-darajat Allahumma yashafi al-amrod Allahumma yamujib al-da'wat Allahumma yarham al-rahimin Rabbana taqabbal wa baina bainina bil haqqi wa anta khairul fatihim Rabbana anzilna muzalamu wa anta khairul mujidin Allahumma ya mubariku berikanlah rezeki rezeki berkurnia berkini berbahagia Rabbana ablana minna azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Coba semangat keluarga teman-teman komunikasi jumlah ini sa'dil haq astagfirullah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu karena nomor sana boleh disimpan, boleh disimpan. Barangkali nanti kalau tanya dengan foto atau dengan yang lain pengajian atau apa. Saya juga pendamping jadi kalau perusahaan pasti menghasilkan sebagainya. Boleh dicatat ya, mobil nomor saya 0878 2950 2950
Nama saya Joko Mahono. Ya, seperti itu nih Joko. Terus kesini Mahono. Ya. Saya lagi nomornya bisa nih. 0878 7284 2950. Nami Joko Mahon. Matur nuwun. Kalau berangkat ibu bawa saya bilang dengan rasa ini lagi. Adik Namaya dan Ibu Wasi untuk bisa hadir juga. Selanjutnya pemberian sebagian infak oleh Bapak Jadi Sudaris Kajar kepada Bapak Azwar Abbas dan Bapak Masjid. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua PPHI Keamanan kepada Bapak Profesor Dr. Jadi Sudaris Kajar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Haji Joko Mahono SPT, Magister Administrasi Publik. Yang saya hormati Ketua Tamik Masjid Al-Afat Dr. Anwar Abbas, Magister Humanitarian. Yang saya hormati sesepuh Bini Sepuh di wilayah Mundur, khususnya dalamnya di Desa Tamanan, dan Bapak Ibu jamaah haji dan umroh dan warga yang alhamdulillah bisa hadir pada pengajian pagi hari ini walaupun hujan. Alhamdulillah hujan memberikan barokah juga kepada kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Akhir Masjid Al-Fajar dan jamaah Masjid Al-Afat dan jamaah Masjid Al-Afat, karena saya biasa di Al-Fajar. Ketentu itu. Al-Afat dan yang telah memberikan segala sesuatunya sehingga pagi hari ini bisa berjalan ya dengan lancar. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih pada anggota PPHI yang telah memberikan sebagian harta atau kontribusinya untuk kegiatan PPHI dan khususnya Soka Kaji. Karena Soka Kaji ini memang program khusus yang ada di PPHI nanti Taman. Jadi Soka Kaji ini sodako kagem mabrurakan haji dan jadi tetap sodako itu salah satu untuk memberikan supaya menjaga mabrur dan salah satu. Jadi kita lakukan dan langsung kita salurkan, kita berikan setiap 2 bulan setiap hari ya ke masyarakat yang ada di sekitar masjid, yaitu untuk anak yatim piatu ataupun kaum duafa yang ada di sekitar masjid. Alhamdulillah hari ini kita bisa cairkan 10
santunan yang kita berikan untuk warga di sekitar masjid, yaitu insya Allah tadi Pak Ustadz sudah mengatakan istiqomah, istiqomah. Insya Allah kita bisa istiqomah setiap kegiatan selain bulan Ramadan. Ya, tentunya kalau bulan Ramadan kita berbeda juga untuk kaum duafa yang untuk mengambil kisah di toko-toko di sekitar kita. Ya, itu yang kita lakukan. Kalau daerah sini di warungnya Mbak Yanti di Angga Jaya. Kalau di selatan itu di Kopi Mas. Ya, itu selain kita lakukan. Saya kira itu Bapak Ibu, dan tadi saya Mas IWAI sebenarnya punya gagasan kalau ibu-ibu bersedia membentuk paduan suara, monggo ya, paduan suara IWAI atau masyarakat sekitarnya, sehingga nanti waktu pertemuan IWAI umroh itu ada paduan suaranya. Dan itu nanti akan kita tampilkan untuk pertemuan di ranting ataupun di kabupaten. Monggo Bapak Ibu, ya ini nanti bisa dikoordinir dalam kegiatan ini oleh Pak Broto dan Pak Ibu Broto nanti bersama-sama dengan kita. Ya, monggo nanti bisa di grup buat dan ada di masing-masing perempuan, jika nanti yang punya suara Mas mengajukan diri. Ini kan untuk supaya ada paduan suara yang nanti. Saya kira itu Bapak Ibu karena waktunya ya, sehingga satu perhatian saat ini yang kalau Bapak Ibu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Subhadi Nasional STMS yang telah memberikan sambutannya sebagai Ketua KPKI Fakultas Anak pada ini. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan keuangan dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Zuhadi. Kepada Bapak Haji Zuhadi, kami persilakan. Bapak Ibu mohon izin, waktu sekitar 3 menit 50 detik. Saya melanjutkan Bapak Yasin. Kebetulan hari ini beliau harus mundur ke kampungnya karena Bapak sudah kita doakan semoga hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada 5 info yang harus disampaikan. Yang pertama, dana infak absen pendidikan hari ini masuk 385.000. Jadi Bapak Ibu itu kalau absen pas kantor dimohon berkenan maringi 5.000 tiap bulan, sehingga kalau setahun dikalikan 12 sejumlah 60.000 setahun, bisa langsung, bisa akhir tahun, bisa tiap hampir 5.000. Kemudian saldo tahun bulan yang lalu ada 2.394.300 rupiah. Hari ini kita punya kekayaan 2.879.300 rupiah. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, infak pendidikan hari ini terkumpul 600 rupiah. Kita transferkan untuk takmir masjid 400 rupiah. Jumlahnya 600. Yang 400 untuk takmir masjid, jadi ada masjid 4, yang 200 untuk kegiatan IPAI. Yang ketiga Bapak Ibu, yang untuk suka haji itu nanti tiap bulan kita tunggu untuk kita sampaikan pada anak-anak yang istimewa. Kita sangat sedih kalau mengatakan anak yatim, tapi anak istimewa karena dia luar biasa. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita akan mencetak kalender. Nanti insya Allah tanggal bulan Desember
program hubungan sudah ada. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu berkenan tidak mundur dulu di luar. Karena IPAI akan mencetakkan insya Allah pada pengajian di bulan Desember di Masjid Al-Amin Rejo Kusuman bisa kita distribusikan. Harganya tidak mahal-mahal. Kalau orang itu 15.000 seharusnya 20. Semoga besok panitia sama. Oleh karena itu nanti kalau panitia soal dengan misalnya ada yang berkenan untuk mari bersama dalam proposal, nanti kami akan terima dan kami akan sebagian calonkan proposalnya. Kemudian yang kami lakukan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Bapak Suhardi yang telah memberikan laporan keuangan dan juga informasi lain-lain terkait agenda kegiatan IPBI di bulan yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk rangkaian acara pengajian rutin Jamaah Haji dan Umroh Indonesia pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan acara hari ini menjadi jalan bagi kita menjadi orang-orang yang sabar, ikhlas dan tawadhu, serta menjadi dan kita menjadi ahli surga. Agar acara hari ini mendapati keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa bersama dengan membaca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami selalu membawa acara mohon maaf yang seluruhnya apabila ada keluarga yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.